Baik, selamat siang Bapak. Saya atas nama Zerli Donu Isang dengan NIM 2003030 116, jurusan Sosiologi, kelas C, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas TSK yang ke-6. Bab yang pertama, pendahuluan. Tulisan politik Durkheim yang berfokus terutama pada negara modern dan pemerintahan demokratis memiliki dua kekhasan yang patut dicatat. Yang pertama, mereka mengabaikan banyak fitur biasa dari kehidupan politik, padahal menyinggung elektoral pengaturan. Durkheim mengatakan sedikit atau tidak sama sekali tentang kekuasaan, partai politik, kelompok kepentingan, gerakan sosial, atau proses legislatif. Dia biasanya meremehkan sisi politik yang lebih kontroversial dan mengganggu. Yang kedua, meskipun dia biasanya menolak untuk memberikan validitas ilmiah untuk teori yang bersangkutan dengan apa yang seharusnya daripada apa tulisan politik Durkheim sendiri jauh lebih normatif daripada empiris. Seperti banyak ahli teori politik lainnya, Durkheim mendefinisikan negara dengan fungsinya, tetapi konsepsinya tentang ini tidak lazimtional. Dia membayangkan negara modern memainkan 3 peran kunci. Yang pertama, itu otak masyarakat. Yang kedua, pembebas individu. Yang ketiga, organ keadilan. Bab yang kedua, pembahasan. Negara sebagai otak masyarakat. Ketika masyarakat menjadi semakin kompleks, negara muncul sebagai yang terpisah. Institusi memainkan peran khususnya sendiri. Durkheim menggunakan istilah negara bagian untuk negara dan demokrasi, mengacu pada kelompok pejabat agen otoritas kedaulatan. Siapa memiliki tugas untuk memikirkan urusan publik. Status dalam konsepsi ini adalah berbeda dari badan administrasi yang melaksanakan keputusan dan melaksanakan pesanan. Bagi Durkheim, negara bagian itu tepat berdiri di puncak yang lebih besar lingkup pemerintahan, pada dasarnya adalah badan musyawarah, otak masyarakat, organ pemikiran sosial. Biasanya, warga merenungkan pertanyaan yang sama, yang membedakan negara ada ke depan, bukanlah
apa yang dipikirkannya, tetapi kualitas dari pemikirannya. Berlawanan dengan individu awam, terserap dalam spesialisasi pekerjaan. Mereka sendiri, pejabat negara, justru karena masalah politik adalah urusan utama mereka. Terapkan lebih dalam kecerdasan untuk masalah hari ini. Negara sebagai fokus kelembagaan, pengetahuan, ahli, dan penalaran otoritatif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperkenalkan elemen pemikiran reflektif ke dalam kehidupan sosial. Teori negara Durkheim. Dengan demikian, bertumpu pada perbedaan antara dua berbagai bentuk kehidupan psikis kolektif. Yang pertama, ada koleksi yang lebih luas. Kesadaran taif, mentalitas amorf, dan kacau dari masyarakat, dan lebih besar lik. Yang kedua, ada kesadaran pemerintah, lebih banyak kepekaan negara yang sepenuhnya diartikualisasikan dan koheren. Kesadaran ini berasal dari refleksi bersama di pihak pejabat pemerintahan. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan pasti atau jawaban akhir tertentu saja. Tetapi mereka menyediakan dengan berguna. Jika bukan titik tolak yang tak ternilai, dan mereka memberi kita banyak makanan bergizi untuk dipikirkan. Karya Marx, Durkheim, dan Weber memiliki nilai bukan hanya karena itu. Mendorong usaha sosiologis, tetapi juga karena hal itu mendorong kita sebagai Zens bahkan memaksa untuk merefleksikan identitas politik dan dunia kami sendiri. Pandangan untuk memikirkan tentang siapa kita dan di mana kita berdiri. Bab tematik secara khusus dimaksudkan untuk melayani tujuan ini. Baik Bapak, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih.